وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi untuk pembacaan kitab materi kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi. Berikutnya adalah hadis yang ketujuh. Agama itu adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Rasulullah kemudian menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya, wa ammatihim. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lafal-lafal dalam hadis yang pertama adalah kalimat ad-din. Maksud dari ad-din itu adalah agama, tentu agama Islam. Dalam hal ini pilar-pilar agama tentu adalah nasihat, ad-din. Berikutnya kalimat an-nasihah. An-nasihah secara bahasa murni, ya. Contohnya seperti ucapan nashatul asal. Maksudnya adalah apabila saya memurnikan dari lilin dan membersihkannya. Itu an-nasihah. Hadis ini tentang nasihat. Para sahabat bertanya, kulna liman? Untuk siapa nasihat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Masa Allah Subhanahu wa taala diberi nasihat? Oh, tidak. Maksudnya adalah ad-dinun nasihah lillah. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid kita, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah hanya kepadanya. Ini namanya ad-dinun nasihah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebagai pribadi muslim tentu kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya, berbuat syirik, ya. Karena kita tahu bahwa dosa yang besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini yang pertama, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu nasihat? Wali kitabi. Nah, artinya adalah dengan beriman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwa Al-Quran sebagai kitab terakhir dan menjadi saksi atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala
ya yang telah menurunkan serta menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terkait dengan nasihat, bagaimana kita kemudian menjadikan nasihat seorang muslim untuk kitabullah, untuk kitab Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita akan melakukan membacanya. Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad tidak pernah membaca Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Ya, seyogianya bagi seorang muslim minimal ya setiap salat kita membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum ya beraktivitas kita membaca Al-Qur'an. Ya, wali kitabi. Kita jadikan Al-Qur'an pedoman hidup kita. Jangan sampai Al-Qur'an cuma dipajang ya atau cuma diletakkan di atas lemari sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dipakai cuma hanya ada acara ya. Tidak ya. Jadi sebagai muslim yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Karena dengan semakin membaca Al-Qur'an, insya Allah semakin juga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Bahkan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca Al-Qur'an dengan tartil sewaktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dari Al-Qur'an. Jadi senantiasa membaca. Tentu membaca di sini ya bukan sekedar membaca ya, dengan suara yang bagus ya. Bila perlu bagaimana kemudian ya adab etika membaca Al-Qur'an diperbaiki dengan belajar ilmu tajwid dan sebagainya ya. Setelah membaca baru kita mencoba untuk mengerti atau memahami ayat demi ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci ya. Jadi bukan cuma dibaca tapi juga dicoba untuk difahami ya. Kelemahan dari sebagian umat Islam hari ini belum mengerti itu apa artinya Allahus Somad ya. Belum mengerti itu apa artinya lam yalid wa lam yulad ya. Dan lain sebagainya ya. Setelah kita mencoba membaca, memahami isinya, ini yang penting ya, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari Al-Qur'an Al-Karim ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ajarkan walau satu ayat ya, balighu anni walau ayat. Bahkan dalam riwayat Bukhari dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca, memahami, diamalkan kitabnya. Kalaupun ada orang yang coba menistakan ya Al-Qur'an, nah kita bela Al-Qur'an ya. Kita bela dengan semampu kita ya. Kita bela dengan semampu kita. Yang ketiga, ad-dinun nasihah wali rasuli, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan risalah dan beriman pada apa yang dibawa dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati
apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, jika benar-benar mencintai Allah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau di ayat yang lain Allah katakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat wali rasuli, untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk para pemimpin dan kaum muslimin, ya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, ya, di akhir hadis itu. Maka kita memberikan nasihat untuk para pemimpin kita, ya, umara, ya, para pemimpin kita. Dan pemimpin kita juga manusia biasa, butuh nasihat, mereka juga pernah salah. Maka kita berikan nasihat yang sebaik-baiknya. Dan cara memberi nasihat pun tentu ada etika, ya, ada adabnya. Tidak kemudian, ya, membentak-bentak, ya, atau membuat kegaduhan, ya, tidak boleh. Ya, kita sampaikan pelan-pelan dengan kalimat yang baik, tutur kata yang lembut. Ya, ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada para pemimpin ini penting. Ya, bisa jadi mereka keliru tapi tidak tahu. Mereka salah, mereka membuat peraturan salah, mereka juga tidak tahu, mungkin, ya. Maka kita berikan nasihat kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian, ya. Untuk para pemimpin, ya. Dan berikutnya adalah nasihat untuk seluruh umat Islam, ya. Maka di sini sebagai kaum muslimin yang mengerti tentang agama, faham tentang agama, kita berikan nasihat kepada mereka yang belum mengerti tentang agama kita. Misal, ya, ketika kita menemukan atau mengetahui, melihat, ya, saudari-saudari kita yang belum menutup aurat, nah, kita kasih tahu dia. Kita berikan pemahaman tentang bagaimana kemudian perempuan itu harus menutup aurat. Nasihat, ya. Nasihat untuk kaum muslimin. Atau untuk laki-laki yang mereka belum paham tentang kewajiban berjamaah, ya. Nah, ini juga harus kita sampaikan. Wahai saudaraku, ya, bahwa berjamaah di masjid itu adalah sebuah kewajiban. Jangan cuma, ya, 1 minggu sekali sholat Jumat doang, nah, tidak. Ya, atau bahkan 1 tahun sekali sholat Id, nah, tidak, ya. Kaum muslimin pria, laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Nasihat, ya. Ad-dinun nasihah. Nah, tentu, ya, lagi-lagi cara memberikan nasihat, adab untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin harus kita tonjolkan, harus kita berikan sebaik-baiknya, ya. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini tentang nasihat bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ad-dinun nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.